Di Garut, Jawa Barat, seorang dokter kandungan yang bernama Muhammad Syafril Firdaus melakukan pelecehan seksual terhadap pasien-pasiennya yang sedang memeriksakan kandungannya. Nah, si Firdaus ini dokter spesialis yang biasanya pasien-pasien yang akan USG. Nah, aksinya ini terbongkar setelah viral yang terekam di CCTV. Selamat datang di channel kami ini, Cerita Kriminal, tempat kamu semua ngopi sambil dengerin cerita-cerita yang sudah pernah booming dan viral di negeri ini. Kisah gelap dari balik dunia kesehatan yang kelihatannya malam saja. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah klik tombol subscribe dan juga lonceng, apalagi teman-teman yang semuanya sudah komen di channel kami. Saya tunggu komennya untuk kisah-kisah yang selanjutnya, dan tetap pantengin terus channel ini sehingga kita semua sama-sama mengikuti perkembangan kisah-kisah kriminal lainnya. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas ya, termasuk pelecehan seksual yang terjadi di Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sampai nanti kami akan kisahkan kisah pelecehan yang terjadi di Garut. Bagaimana kisahnya? Oke, semuanya tetap stay tune di channel ini. Di Garut, Jawa Barat, seorang dokter kandungan yang bernama Muhammad Syafril Firdaus melakukan pelecehan seksual terhadap pasien-pasiennya yang sedang memeriksakan kandungannya. Nah, si Firdaus ini dokter spesialis yang biasanya pasien-pasien yang akan USG. Nah, aksinya ini terbongkar setelah viral yang terekam di CCTV yang berdurasi 53 detik. Dia ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh terhadap seorang ibu hamil yang kemarin viral di medsos ya. Nah, setelah video ini menyebar luas, jumlah korban yang melapor berdatangan dengan modus dan aksi yang sama. Kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kejahatan seksual dengan ancaman hukum maksimal 12 tahun penjara dan denda sekitar 300 juta rupiah. Coba kita kulik sebentar tentang siapa sih sebenarnya si Muhammad Firdaus ini, Muhammad Syafril Firdaus ini. Dr. Muhammad Syafril Firdaus adalah seorang dokter spesialis kandungan yang berusia 33 tahun. Nah, dia ini dikenal sebagai tenaga medis di Kabupaten Garut, guys. Ia mendapatkan pendidikannya di Universitas Pajajaran atau kita kenal dengan UNPAD ya, dan berpraktek di Klinik Sekar Kusuma Garut. Nah, Dr. Muhammad Syafril Firdaus ini juga berpraktek sekitar Senin sampai Jumat. Dia ditenggarai sudah berkeluarga dengan dan memiliki 2 orang. Dia juga aktif nih di medsos nih. Dia punya IG dan aktif di medsos-medsos yang lainnya. Tapi baru-baru ini medsosnya kehapus gara-gara ya kasus ini ya. Nah, jadwal prakteknya itu biasanya dari sore sampai juga dari pagi sampai juga sore, itu di Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu biasanya dari mulai siang. Nah, dalam video yang beredar itu kita semuanya kalau udah bisa lihat ya, itu tangan kirinya aktif menyentuh ya bagian dada pasien saat
proses pemeriksaan. Padahal kalau dalam proses pemeriksaan USG kan nggak perlu dada yang ya, cuma kandungannya aja kan. Ini kenapa dia sampai mengarah ke dada-dada? Nah itulah yang membuat netizen geram pada akhirnya. Gitu. Nah ternyata si Muhammad Syafril Firdaus ini sudah melakukan beberapa kali pelecehan seksual menurut laporan-laporan yang sudah masuk ke kepolisian. Gitu kan. Nah rekam jejak yang terungkap menurut satu media sebelum kasus pelecehan seksual yang mencuat, si Syafril ini memiliki catatan buruk ternyata. Nah pada tahun 2000 seperti pada tahun 2024 nih, ia dilaporkan oleh mantan istrinya sendiri karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah meskipun laporan tersebut dicabut pada akhirnya, penyidikan mengungkapkan bahwa aksi bejat si Syafril ini tidak hanya terjadi sesekali. Ia mengaku sudah sesering kali. Nah, pengakunya sih 4 kali, tapi yang nggak tahu ya, namanya juga otak sedang dirasuki dengan hal-hal yang negatif dan kotor gitu. Nah, sementara korban dalam kasus pemeriksaan USG ini sebelumnya membuat laporan resmi. Si Syafril ini juga tercatat memiliki rekam jejak buruk yang lainnya. Ia bahkan pernah dipukul oleh suami dari pasiennya karena juga melakukan pelecehan seksual terhadap si istrinya ini yang memukul ini ya gitu. Tidak hanya itu, perilaku yang tak pantas si Syafril ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Semua orang sudah tidak tahu bahwa dia itu adalah otaknya otak. Nah, hal tersebut antara Syafril karena sering menggoda pasien dan mengirimkan cat-cat mesum kepada pasien-pasiennya itu. Nah, awal dari cerita si korban itu, awalnya korban yang yang terekam di CCTV itu, korban yang berusia 24 tahun melakukan cek kandungannya ya. Tapi pelaku kemudian menawarkan suntik vaksin gonore ya di luar klinik. Setelah beberapa hari kemudian mereka janjian nih. Nah, setelah pemeriksaan korban yang hendak pulang ke rumahnya, lalu modusnya si Syafril ini ikut nebeng ke rumahnya si pasien karena katanya mereka satu arah gitu ya. Terus sesampainya di kos pelaku, korban hendak membayar biaya vaksin itu yang terjumlah 6 juta rupiah. Pelaku dengan dalih menolak, oh jangan bayar di sini, takut ketahuan banyak orang. Udah kita masuk ke kosannya saya aja. Nah, sesampainya di kos, ternyata pelaku langsung mengunci pintu. Modus banget ya. Nah, setelah mengunci pintu, si pelaku ini kemudian mencium dengan paksa korban, meraba-raba bagian vitalnya. Nah, untungnya si korban ini kemudian menolak dengan melawannya lah gitu ya, melawan terus kemudian keluar dan akhirnya korban pergi. Syafril mengaku kepada polisi bahwa dia sempat beberapa kali sebelum si korban yang tempat viral ini sudah 4 kali dia melakukan hal yang seperti itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku hanya mengaku 4 kali, tapi polisi nggak percaya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Mungkinkah ada pelaku lainnya? Karena melihat tindak tanduk perilaku si Syafril ini ya memang sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu, dan dia sudah dikenal sebagai dokter mesum oleh di dalam kerjaannya maupun di luar orang-orang yang di luar pekerjaannya. Nah, oke guys, itu semuanya cerita si Muhammad Syafril yang sempat viral dan dokter kandungannya di Garut. Dan tetap ikuti saluran channel ini. Jika nanti ada perkembangan dari kasus ini, maka kami akan share kepada kalian video-video yang menarik tentang kelanjutan dari kasus si Muhammad Syafril Firdaus ini. Jangan lupa subscribe, like,
dan komen kami tunggu dan tetap waspada.